Selamat malam Ibu Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Malam ini kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta August Cornelis Tamawiwi yang saat ini melayani sebagai Pendeta Pelayanan Umum GPIB selaku dosen tetap di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Sebelum menutup hari Minggu Palmarum saat ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 18. Sebuah kisah tentang Tuhan Yesus masuk dan dielulukan di Yerusalem. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai kami di tengah segala kelemahan dan keterbatasan pikiran dan perkataan manusia ini. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 18 yang menyatakan demikian. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat tanda mujizat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengar tapi yang menjadi pelaku firman. Hosiana. Ibu Bapak yang terkasih, banyak orang Kristen salah kaprah. Hidup mengikut Tuhan Yesus itu tidak bisa kalau hanya mau gampangnya saja. Ini kita perlu waspada. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, banyak sekali orang mengambil daun-daun palem dan mengeluh-ngeluhkan dia. Mereka semua berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja, penguasa, atau seorang pemimpin yang hebat. Tentu saja, orang yang mengikut Yesus itu datang dengan berbagai motivasi. Ada yang mungkin mengikuti berharap kalau nanti Yesus menjadi raja, maka dia bisa menjadi pejabat-pejabatnya. Ada yang kalau Yesus jadi raja, mungkin mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu, proyek tertentu. Ada yang berpikir mengikut Yesus karena saya mendapat penghiburan melalui khotbah-khotbahnya sehingga ingin mendengarkan khotbahnya lagi. Ya. Ada yang ikut Yesus karena mungkin dia sakit, dia ingin mendapatkan kesembuhan. Macam-macam orang mengikut Yesus. Di tengah kondisi tersebut, apa respon Yesus terhadap mereka yang berbondong-bondong mengeluh-ngeluhkan dia dan mengikutinya? Yesus tidak bilang begini, ayo ikut, cepat ikut. Ya. Nanti kalau saya jadi raja, kamu akan saya kasih kekuasaan. Saya akan kasih kamu fasilitas. Yang ingin disembuhkan, saya akan kasih kesembuhan. Kalau saya jadi raja, semua akan damai sejahtera. Kalau saya jadi raja, makan siang gratis. Kalau saya jadi raja, tunjangan hamil untuk semua ibu-ibu. Kalau saya jadi raja, cuti hamil untuk suami-suami yang mendampingi. Wah, janji-janji yang muluk-muluk. Tuhan Yesus tidak membuat janji-janji yang seringkali diuraikan, ditawarkan oleh para politisi. Seringkali rakyat kecewa karena terlalu dibesar-besarkan, terlalu hebat, dan setelah berkuasa, janji itu malah tidak ada apa-apanya, tidak diwujudkan. Ya. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus justru memberitakan kematiannya. Biji gandum harus mati supaya dia menghasilkan buah yang banyak. Ayat 24 kalau Bapak Ibu membaca bagian seterusnya. Jadi Tuhan Yesus yang dielulukan justru harus ditinggikan, harus disalibkan. Orang banyak yang mendengar jawaban Tuhan Yesus tentu akan bingung. Mengapa Sang Mesias justru memberitakan kematiannya, bukan kegagah perkasaannya? Dan pada saat seperti itu mereka pasti dihadapkan dengan berbagai pilihan. Mau ikut Tuhan Yesus tetap, ya, yang akan menderita dan mati itu, atau menarik diri dari Tuhan Yesus.
Namun begitulah hidup. Di tengah berbagai tantangan, masalah, persoalan dalam kehidupan kita, pada saat kita sakit, pada saat kita sukses, kita senantiasa diperhadapkan pada pilihan apakah kita mau tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus atau justru meninggalkan Dia. Seorang filsuf dan teolog Denmark yang bernama Søren Kierkegaard mengatakan bahwa manusia itu punya 3 tingkat kematangan. Manusia estetik yang paling rendah, manusia etik yang lumayan tinggi, dan yang paling tinggi menurutnya manusia religius. Manusia estetik yang paling rendah itu manusia hedonis. Dia akan melakukan apapun hanya demi kepentingan dirinya sendiri. Kalau mengikut sesuatu, dia sekedar untuk cari untung. Kalau yang terjadi sebaliknya, buntung, dia akan menarik diri. Semua dipikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu manusia estetik. Ngapain ikut Yesus kalau dia mau mati? Orang kita mau cari bahagia kok. Jadi manusia estetik itu sepanjang untung dia akan ikut. Sepanjang untung dia akan taat. Sepanjang untung dia setia. Sepanjang untung dia akan selalu dekat dengan Tuhan. Tapi begitu menghadapi masalah, persoalan, dia tidak lagi taat, setia, apalagi dekat dengan Tuhan. Itu manusia estetik. Yang lebih baik manusia etik, Dia tidak hanya mencari keuntungan sendiri, tapi dia juga melihat orang lain. Tapi semua apa-apa serba ikut orang lain. Kalau orang lain semua setia, dia setia. Kalau orang lain semua taat, dia ikut taat. Tapi kalau orang lain semua kabur, dia ikut kabur. Persis seperti para murid, yang setia cuma yang perempuan-perempuan saja. Dan manusia yang paling tinggi menurut Kierkegaard adalah manusia religius. Manusia yang bilang, saya akan mengikut Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Mau senang, susah, sehat, sakit, apapun, aku akan tetap taat dan setia. Persis seperti Abraham. Ketika Allah mengatakan, hei Abraham, berikan anak tunggalmu itu Ishak, korbankan dia untuk aku. Abraham dengan setia katakan, ya ini anak tunggalku, tapi karena Allah yang minta, aku berikan. Ini manusia religius, setia, total. Apapun yang terjadi di tengah situasi apapun, dia tetap setia, total. Biar kata orang mengatakan, untuk apa ikut Yesus, salib adalah kebodohan. Tapi manusia religius katakan, aku tidak peduli. Aku tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Itu manusia religius. Jadi manusia religius memahami bahwa mengikut Tuhan Yesus itu memang bukan cuma senang-senang terus. Artinya jauh dari kesusahan, bukan. Mengikut Tuhan Yesus itu harus siap melayani Tuhan Yesus. Dan melayani Tuhan Yesus artinya siap mengikuti teladannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga mengatakan di ayat 26, siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Nah, dalam hidup kita mungkin menghadapi banyak godaan keuntungan, kesulitan, ataupun kegagalan. Krisis atau tantangan hidup itu bisa membuat kita mencari jalan yang gampang, yang cepat, yang enak, sehingga membuat kita mengkhianati ketaatan kita kepada Allah. Di ketaatan kita kepada Allah jadi hanya seperti manusia estetik yang mau cari untung dan enaknya sendiri, atau manusia etik yang hanya sekedar ikut arus. Nah, pemberitaan Tuhan Yesus tentang kematiannya hendak mengingatkan kita bahwa hidup mengikut Tuhan itu bukan hidup taat semacam itu. Hidup mengikut Tuhan Yesus itu hidup dengan taat meskipun ketaatan itu membuat kita berada di dalam kesulitan, bahkan penderitaan sekalipun. Jadi marilah kita memilih untuk hidup sebagai manusia religius, manusia yang setia kepada Tuhan Yesus dalam segala situasi dan siap menghadapi penderitaan demi ketaatan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur atas ajaran firman-Mu malam hari ini. Bimbinglah kami agar senantiasa taat kepadamu, sekalipun jalan yang harus kami tempuh demi ketaatan itu membuat kami kesulitan bahkan berada di tengah penderitaan. Walaupun begitu, anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk melalui semua sebagaimana yang telah Engkau sendiri teladankan kepada kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Night Call GPIB hari ini. Bersama saya Pendeta August Cornelis Tamawiwi yang saat ini melayani sebagai Pendeta Pelayanan Umum GPIB selaku dosen tetap di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Selamat beristirahat, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.